Bertemu lagi dengan saya Suyit Mujirno dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Pemirsa, kisah yang akan saya sampaikan ini bersumber dari Bapak Ibnu Pranggono, seorang pensiunan pegawai negeri sipil di kota Salatiga yang pernah menjadi ajudan wali kota Salatiga, pernah berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, dan terakhir berdinas di Dinas Pasar Kota Salatiga. Ini Pak Pranggono menceritakan kepada saya kejadian yang dialami oleh temannya yang bernama Pak Tarto. Ini Pak Tarto dan istri itu menempati sebuah rumah baru di Jalan Pramuka. Jalan Pramuka ini letaknya di sebelah timur Taman Sari, itu masih ke timur, itu di situ akan ketemu Jalan Pramuka. Pak Tarto menempati rumah itu membeli rumah yang sudah jadi, dan rumah itu berhalaman luas, masih lingkungan sekitarnya masih banyak tanaman, masih ada sumurnya, dan waktu itu penggunaan pompa air menggunakan listrik belum banyak, sehingga sumur itu masih menggunakan kerean, timba kerean yang menggunakan ember dari seng. Ya. Nah, ini sejak awal memasuki rumah itu Pak Tarto sudah merasa heran, ya, karena sering sekali rokok itu di atas meja, padahal diingat dengan jelas meletakkannya di meja mana, itu paginya hilang semua, atau berkurang, banyak yang berkurang tapi bungkusnya masih. Jadi kalau ada pencuri kan tidak mungkin akan merokok di situ, disisakan kan tidak mungkin. Itu pikiran Pak Tarto. Kemudian sering terjadi makanan-makanan yang diletakkan di meja makan itu ditutupi tudung saji dan sebagainya, itu pagi hari mesti hampir habis ada yang makan, ya, kadang-kadang ada yang bercacaran juga. Nah, ini Pak Tarto dan Bu Tarto akhirnya memutuskan untuk memasukkan makanan-makanan ini ke dalam almari makanan, ya, dimasukkan di situ, dikunci. Apa yang terjadi pagi berikutnya? Pagi berikutnya suasana di kamar makan itu berantakan, ya. Jadi ada piring, panci, semuanya bertebaran di lantai seperti ada orang marah, yang ada dilempari semua. Kemudian makanannya itu ya bisa melematnya, bisa buka paksa, makanannya ditebar di lantai, ditumpahkan semuanya di lantai. Kemudian pada hampir tiap malam itu dari ternit atap rumahnya terdengar seperti ada orang mukul-mukul ternitnya itu, atau berjalan-jalan, ya. Jadi ada dakduk itu hampir tiap hari, ya, sangat terganggu lah, hampir tiap hari begitu. Kemudian juga ini kerean ember yang dipasang di sumur itu sekitar setelah maghrib itu sering bergerak-gerak sendiri, jadi berkerontangan, ya, karena menghantam ke kiri ke kanan itu embernya, itu seperti diputar-putar orang, tapi tidak kelihatan yang putar itu. Sampai Pak Tarto
merasa tidak nyaman atau merasa malu dengan tetangga karena ada kegaduhan dari sumurnya. Akhirnya Pak Tarto bersama istri itu mencari orang yang dianggap memahami dunia seperti itu, maka pergi ke seorang kiai. Oleh Pak Kiai di sebuah tempat di Kabupaten Semarang, itu Pak Tarto diminta keduanya berpuasa 7 hari berturut-turut 7 hari. Jadi pada hari terakhir Pak Tarto tidak boleh tidur dan harus berputar seperti arah jarum jam. Jadi keluar dari pintu terus bergerak ke kanan, memutari rumah 7 kali. Ya, kemudian keduanya juga dipesan agar nanti kalau melihat sesuatu yang melarikan dari situ agar ditangkap, dan kalau yang lari itu memakai cincin supaya disita cincinnya dan boleh dipakai oleh Pak Tarto. Kemudian keduanya melaksanakan puasa. Sambil puasa itu gangguan ya terus berjalan, itu suara dakduk, suara gangguan dari ternit rumah, kemudian makanan berantakan, itu berjalan terus berpuasa sampai hari ke-7 seperti pesan Pak Kiai. Maka keduanya tengah malam itu bersama-sama keluar dari rumah dalam keadaan telanjang bulat dan harus memutari rumah itu 7 kali seperti arah jarum jam. Jadi keluar rumah, berjalan ke kanan, memutari rumah lewat halaman rumah yang masih kebun-kebun, terus berputar 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, akhirnya sampai ke hitungan ke-6, lalu ke-7. Pada hitungan ke-7 itu terdengar suara sangat gaduh dari atap rumah. Duk 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 duk, seperti ada orang yang tergesa-gesa lari sangat cepat. Kemudian duk gitu ya, orangnya itu ada makhluk yang terjun dari ketinggian ternit ke depan Pak Tarto ini, dan itu yang terjun itu kelihatan orang sangat tinggi besar, hitam berbulu, dan terlihat memakai cincin. Kemudian makhluk ini ya kira-kira seperti orang utan itu yang dari Kalimantan, seperti orang itu bentuknya, berbulu, tinggi besar. Itu terus orangnya langsung begitu jatuh ke tanah langsung melarikan diri ke arah Kali Sombo dan menghilang, tidak ada bekasnya lagi. Nah, ini Pak Tarto dan Bu Tarto yang ketakutan itu tidak bisa bergerak, hanya diam aja. Setelah keberaniannya mulai muncul, keduanya baru berani bergerak dan baru ingat kalau harus menangkap dan merebut cincin. Tapi bagaimana akan menangkap atau merebut, untuk bergerak saja tidak bisa karena sangat ketakutan. Sekitar 2 atau 3 hari kemudian itu Pak Tarto menghadap lagi ke Pak Kiai untuk melaporkan yang terjadi. Ya, ini Pak Kiai menyampaikan, wah sayang sekali tidak ditangkap. Kalau ditangkap itu nanti mungkin ada sesuatu ya. Paling tidak kalau bisa memakai cincin itu mungkin Pak Tarto bisa mempunyai kekuatan yang bersifat di atas manusia rata-rata. Ya, terus Pak Tarto menyampaikan terima kasih kepada Pak Kiai, kemudian berpamitan pulang.
dan sampai rumah itu Pak Tarto seperti pesan Pak Yai tadi, supaya menengok ke atas ternit itu ada apa, dan memanjat memakai tangga, pakai di atas ternit itu ternyata banyak sekali gunduan-gunduan atau kumpulan sumpil ya. Sumpil itu semacam keong sawah, bentuknya lebih runcing tapi kecil-kecil, banyak sekali. Ya mungkin makhluk hitam yang lari itu senang mengumpulkan sumpil, ya entah untuk makanan atau untuk mainan, ya itu tidak, Pak Tarto tidak tahu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.